Bayangkan kamu sendirian di hutan gelap, hujan deras mengguyur. Tiba-tiba kaki tersandung batu aneh. Kamu angkat dan itu liontin terak tua berkarat, bertuliskan kenangan abadi dengan ukiran misterius. Sentuh aja sedikit, boom, kilatan cahaya menyilaukan, suara bisikan samar bergema di telinga. Kembalilah ke rumahmu yang lama. Tiba-tiba masa kecilmu hidup kembali. Ayahmu yang sudah meninggal peluk kamu erat. Ibumu tertawa riang. Rasanya nyata banget. Tapi tunggu, liontin itu panas membara di tanganmu. Apa ini pintu ke surga kenangan atau jebakan maut yang seret jiwamu? Cerita pengembara ini beneran bikin bulu kuduk merinding, guys. Siapkah kamu dengar kelanjutannya? Halo teman-teman pencinta cerita misteri, horor, dan petualangan seru. Selamat datang kembali di channel Lunar Moon, tempat kita gali rahasia-rahasia dunia yang bikin kamu gak bisa tidur nyenyak. Hari ini kita punya kisah epik, liontin kenangan, pengembara hilang selamanya, yang terinspirasi legenda hutan Jawa. Sebelum nyemplung ke ceritanya, yuk dukung channel ini biar terus berkembang. Like video ini sekarang juga, subscribe dan nyalakan lonceng notif supaya gak ketinggalan update mingguan. Terima kasih dukungannya, kalian luar biasa. Sekarang mari kita mulai petualangannya. Di lereng Gunung Merbabu yang diselimuti kabut tebal, hidup Arga, seorang pengembara berusia 28 tahun asal Solo. Dia bukan turis biasa, Arga hobi mendaki Solo, mencari ketenangan dari rutinitas kota yang bikin stres. Pekerjaannya sebagai desainer grafis freelance memungkinkannya bekerja dari mana saja. Tapi kali ini, dia pilih rute ekstrim, jalur tersembunyi yang jarang dilalui orang. Hari itu cuaca buruk tiba-tiba, awan hitam menggelap, angin kencang menderu, dan hujan deras mengubah tanah jadi lumpur licin. Arga tergelincir di tebing curam, tubuhnya terhempas ke jurang sempit berbatu. Kepalanya terbentur, darah mengalir dari pelipis. Dengan napas tersengal, dia meraba-raba di kegelapan, mencari apa saja untuk bertahan. Tangan kanannya menyentuh sesuatu dingin dan halus. Sebuah liontin perak ukuran telapak tangan tergantung di ranting pohon tua yang tumbang. Permukaannya berkarat tapi indah, diukir motif daun dan bunga liar kuno Jawa kuno, dengan tulisan Jawa kuno, kenangan abadi. Di belakangnya ada gambar siluet pengembara dengan tas punggung. Rasa penasaran mengalahkan rasa sakit. Arga angkat liontin itu, membersihkan lumpur dari permukaannya. Tiba-tiba, liontin bersinar samar, seperti ada cahaya biru lembut dari dalamnya. Udara dingin menusuk tulang, dan suara bisikan pelan terdengar di telinganya, seperti angin berhembus lewat daun. Kembalilah ke asalmu yang tertinggal. Arga menggigil, tapi dia pasang liontin di lehernya sebagai jimat. Malam itu dia berhasil naik kembali ke puncak dengan susah payah, tapi pikirannya tak tenang. Liontin terasa hidup, berdenyut pelan seperti jantung kedua. Di tendanya, Arga tidur gelisah, mimpi aneh mulai datang. Keesokan harinya, Arga turun gunung dengan liontin masih melingkar di leher. Tubuhnya lemas luar biasa, tapi dia abaikan, anggap efek jatuh kemarin. Sampai di desa terdekat, dia istirahat di warung kopi, memesan secangkir hangat. Saat menyentuh liontin tanpa sengaja, dunia berputar. Visi muncul, dia kecil, umur 5 tahun, berlari di pantai desa nelayan Solo. Ayahnya nelayan tangguh bernama Pak Slamet, angkat dia tinggi-tinggi sambil tertawa. Argaku, jangan pernah lupakan laut ini, kata ayah dalam mimpi itu. Bau garam laut tercium nyata, ombak menghentam kaki Arga kecil. Tapi Arga dewasa tahu, ayahnya tewas ditelan ombak besar 20 tahun lalu. Liontin panas membara, tapi Arga tak lepaskan. Malam berikutnya di penginapan murah, kenangan kedua datang lebih kuat. Kali ini ibunya, Bu Sari, masak nasi liwet favorit sambil nyanyi lagu pengantar tidur. Arga kecil peluk boneka kesayangannya, merasa hangat dan aman. Air mata Arga dewasa mengalir. Kenangan ini hilang sejak ibunya pindah ke kota dan sakit-sakitan. Liontin seperti portal. Setiap sentuhan, kenangan pribadi bangkit hidup, lengkap dengan emosi, suara, bahkan rasa. Arga ketagihan, dia mulai sentuh liontin sengaja setiap malam, relief momen bahagia yang lama terkubur. Tapi efek samping muncul, nafsu makannya hilang, kulitnya pucat, mata cekung. Teman mendakinya, Riko, telepon. "Gawe opo kowe ga?
kok suaramu lemes? Arga bohongi dia, bilang cuma capek. Diam-diam dia beli peta kuno di pasar desa, yakin liontin ini punya sejarah. Setiap hari kenangan bertambah. Pertama kali jatuh cinta di SMA, ciuman pertama di taman kota. Rasanya lebih nyata daripada hidup sekarang yang sepi dan monoton. Liontin berdenyut lebih kencang, bisikan samar kini jelas, lebih dalam lagi. Arga tak sadar, jiwanya mulai tersedot. Arga memutuskan kembali ke hutan merbabu, kali ini dengan persebekalan lengkap dan peta kuno. Liontin seperti kompas ajaib, menariknya ke gua tersembunyi di puncak. Di sana kenangan baru muncul, bukan miliknya, tapi orang lain. Seorang pengembara tua bernama Lestari dari abad ke-18, berpakaian kain beskap usang, berdiri di depan api unggun. "Aku pencipta liontin ini," katanya dalam visi. Lestari cerita, liontin dibuat dari batu giok mistis oleh dukun desa, menyimpan kenangan semua pemiliknya. "Kau bisa hidup abadi di dunia kenangan, tapi harganya tubuhmu lenjap di dunia nyata," bisik Lestari. Arga terbangun berkeringat, tapi obsesi tumbuh. Dia tinggalkan pekerjaan, blokir nomor teman, fokus eksplorasi. Di gua dia menemukan ukiran dinding, gambar pengembara hilang satu persatu setelah pegang liontin. Teman Riko panik, laporkan ke polisi desa. Pencarian dimulai, tapi Arga sudah dalam trans. Malam demi malam, Lestari muncul lebih jelas, sekarang seperti hologram. "Aku pengembara pertama, mati kelaparan di hutan ini. Liontin selamatkan jiwaku. Gabunglah Arga, kenangan lebih indah dari kenyataan pahit." Arga tergoda, hidupnya sekarang sendirian, tanpa keluarga, pacar yang pergi. Kenangan Lestari banjiri pikirannya, petualangan ke kerajaan Mataram, pertarungan melawan harimau, cinta terlarang dengan putri desa. Arga mulai bicara sendiri, meniru gaya Lestari. Tubuhnya kurus kering, rambut rontok. Liontin sekarang tak bisa dilepas, seperti menyatu dengan kulit. Bisikan Lestari, "Ikutilah aku ke gua pusat." Arga patuh meski badai mendekat. Di gua pusat merbabu yang tersembunyi di balik air terjun, Arga menemukan ruang kristal berkilau. Di tengahnya patung Lestari siduk bersila, mata batu giok menyala. Bayangan Lestari muncul nyata, bukan visi lagi. "Pilih sekarang Arga," katanya dengan suara menggelegar. "Lepaskan liontin, kembali ke dunia fana yang menyiksa, atau serahkan jiwamu, hidup kekal di sini." Arga ragu saat-saat. Flashback kenangan bahagia banjiri, pelukan ayah, tawa ibu, ciuman pertama. Bandingkan dengan sekarang, pekerjaan gagal, kesepian kota. "Aku pilih kenangan," teriak Arga. Liontin membara, cahaya biru menyedotnya. Tubuhnya transparan, tulang terlihat samar. Riko dan tim pencari tiba tepat saat itu. Temukan tenda Arga kosong, hanya liontin bersinar di altar patung. Mereka sentuh, tapi mundur takut-takut saat bisikan terdengar. Arga kini separuh hantu, rasakan euforia. Dia jelajahi dunia kenangan Lestari, naik kuda ke istana, pesta desa, bahkan terbang di angin. Tapi Lestari tertawa, "Kau bukan tuan, kau tahanan." Liontin cari korban baru. Arga coba lepas tapi sia-sia. Jiwa terperangkap, tubuh lenyap jadi abu. Tim pencari bawa liontin ke polisi, tapi hilang misterius di jalan. Kutukan berlanjut. Beberapa bulan kemudian, liontin muncul lagi di pasar antik Jakarta. Seorang pendaki muda, Maya, beli sebagai aksesoris murah. Malam pertama kenangan Arga banjiri. Dia lihat Arga tersesat, jatuh jurang, peluk liontin. Maya takutan tapi penasaran. Lalu Lestari dan korban lain ikut. Pengembara abad 18, nelayan 1900, traveler modern. Liontin seperti perpustakaan jiwa, siklus tak berulang. Arga kini bagian dari itu, bisikan kepada Maya. Lari, tapi Maya ketagihan, seperti Arga dulu. Riko yang selamat tulis buku peringatan, jangan sentuh liontin merbabu. Tapi cerita viral di medsos, banyak yang cari. Arga hilang selamanya, bukan mati, tapi terperangkap eternal di dunia kenangan. Saksi bisu korban baru. Liontin terus berpindah, memangsa yang kesepian, yang haus masa lalu. Di hutan merbabu, angin bisik nama-nama hilang. Lestari, Arga, dan yang akan datang. Akhir, tak ada, kutukan abadi. Wah, cerita liontin kenangan ini bikin hati nano-nano ya guys. Pesan moralnya dalam banget. Kenangan indah itu harta, tapi jangan biarkan masa lalu jadi penjara yang menghalangi langkahmu sekarang. Hidup ini soal ciptakan kenangan baru, bukan tenggelam di yang lama. Hargai keluarga, teman, dan momen kecil sehari-hari sebelum terlambat. Kalau kamu punya pengalaman mirip artefak misterius atau kenangan yang hidup, ceritain di komentar bawah.
like kalau merinding, subscribe nama channel kamu buat cerita seru lainnya tiap minggu. Nyalakan lonceng notif dan share video ini supaya temanmu ikut deg-degan. Terima kasih udah nonton sampai akhir, kalian penonton terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya, stay safe dan jangan sendirian di hutan ya. Bye!